Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Rafli Dwi Arwiansyah. Dalam 7 menit ke depan saya akan memberikan kajian yang bersumber dari buku Kisah Para Nabi karangan Ibnu Katsir yang di halaman 466 Kisah Qarun bersama Musa. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76-83, Allah telah menerangkan penjelasan tentang Qarun, si manusia yang membanggakan dirinya atas hartanya yang kemudian di akhir hayatnya dia mati tertelan bumi bersama semua hartanya. Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Dia menjadi umat Nabi, namun perilakunya menyimpang, angkuh, sombong, dan sebagainya. Suatu ketika Allah menganugerahkan harta kekayaan yang sangat banyak, melimpah ruah kepada dia. Bahkan kunci berangkasnya pun sangat berat sehingga harus dipikul oleh beberapa orang kuat. Karena kekayaan itu, dia pun jadi semakin sombong dan angkuh. Atas kesombongan dan keangkuhan Qarun ini, dari kalangan kaumnya selalu menasihatinya dengan mengatakan, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan manusia yang terlalu membanggakan dirinya. Janganlah kamu merasa sombong atas apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah pula merasa bangga terhadap orang lain." Nah, kemudian Qarun membalas nasihat dari kaumnya itu dengan berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Banyak orang yang berpendapat bahwa ilmu yang dimiliki Qarun itu ialah ilmu pembuatan logam mulia, ilmu dagang, ilmu berniaga, dan dengan ilmu tersebut Qarun memperkaya dirinya sendiri. Nah, sebagai bantahan dari perkataan Qarun tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya, yang lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Qarun senantiasa membangkang dan bersikap sombong, tidak menerima nasihat kaumnya sambil bersikap uzub atau bangga diri, dan harta yang diperolehnya membuat dia tertipu. Maka Qarun keluar dengan pakaian yang mewah dan megah dalam satu iring-iringan yang lengkap bersama pengawal, hamba saya, dan segala kemewahan dan kesombongannya, untuk memperlihatkan kemegahannya itu kepada kaumnya. Ketika orang-orang melihatnya, maka terbagilah dua golongan. Golongan yang menginginkan kehidupan dunia seperti Qarun, dan golongan orang-orang yang berilmu atau para ulama. Golongan yang menginginkan kehidupan seperti Qarun yang bergelimang harta, kemewahan, mengangan-angankan seandainya saja mereka menjadi seperti Qarun. Namun, hal tersebut didengar oleh golongan para ulama, dan mereka pun berkata, "Celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar." Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang membela dirinya." Ada yang menceritakan bahwa setelah Qarun keluar dengan kemegahannya, kemewahannya, pakaian, pasukan, kendaraan, ia kemudian melewati majelis Musa alaihissalam. Dan pada saat itu Musa sedang menasehati dan mengingatkan kaumnya. Pada saat
mereka melihat Qarun, wajah mereka langsung terarah kepadanya. Kemudian memanggil si Qarun dan seraya berkata, "Apa yang menjadikanmu menjadi seperti ini?" Kemudian Qarun menjawab, "Hai Musa, jika engkau diutamakan dengan kenabian, maka aku telah dimuliakan dengan harta kekayaan. Jika kamu mau keluar dan berdoa memohon keburukan untuk diriku, atau aku yang akan memohon keburukan untukmu." Kemudian Musa keluar dan bertemu Qarun di hadapan kaumnya. Kemudian Musa berkata, "Siapa yang lebih dahulu mendoakan?" Kemudian Qarun menjawab, "Aku dulu." Kemudian Qarun mendoakan Nabi Musa, mendoakan keburukan bagi Nabi Musa. Namun tidak sedikit pun doa tersebut terkabul oleh Allah. Kemudian giliran Musa yang berdoa, "Ya Allah, perintahkanlah bumi untuk menaatiku pada hari ini." Allah pun mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya aku telah melakukannya." Kemudian Musa berkata, "Hai bumi, telanlah mereka." Seketika itu pun bumi menelan mereka sampai mata kaki. Kemudian Musa berkata lagi, "Hai bumi, telanlah mereka." Kemudian bumi lanjut menelan mereka hingga sampai lutut, kemudian sampai pundaknya. Musa berkata lagi, "Ambillah semua simpanan harta mereka." Bumi langsung menelannya, sedang mereka dalam menyaksikannya. Kemudian Musa mengisyaratkan tangannya dengan berkata, "Lenyapkan mereka semua." Maka bumi pun langsung menenggelamkan mereka semua. Setelah semua itu terjadi, maka orang-orang yang pernah berharap menjadi seperti Qarun akhirnya langsung menyesal dan malah bersyukur kepada Allah. Tuhan yang mengatur hamba-hambanya dengan sekehendaknya dan sebaik-baiknya. Pelajaran yang dapat kita dapat dari kisah ini adalah jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, sombong dengan apa yang dimiliki, entah itu harta, tahta, atau apapun itu. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang demikian. Dunia dan seisinya ini adalah milik Allah dan dapat diambil dengan mudah olehnya. Berbuat baik di jalan Allah selama di dunia seperti sedekah, infak, dan lain sebagainya. Karena amalan baik kita tersebut itu bisa menjadi penolong kita di akhirat nanti. Sekian kajian kali ini. Next kita akan bertemu lagi bersama saya di kajian-kajian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.